Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang masih berkaitan dengan masalah air, yaitu hukmul asali. Baik. Saya baca. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah, al-mas'alatu rabi'atu hukmul as'ari. Apa? Asari. Di sini ada harokat. Asari. Ada harokatnya sukun. Asari. Al-as'ari. Di sini ada al-as'ari. Asari. Apa nom situ? Ada sukunnya di atas. Huruf sin. Tidak ada sukunnya di sin. Hukum as'ari. Antum apa di situ? As'ari. Baik. Al-mas'alatu rabi'atu hukmul as'ari. Ittafaqal ulama'u ala taharati as'aril muslimina wa bahimatil an'ami wa ikhtalafu fima ala dhalika ikhtilafan katsiran. Faminhum man za'ama anna kulla hayawanin tahiru su'ri wa minhum man istathna min dhalika al-khinzira faqat wa hadhanil qawlani marwiyani an Malikin wa minhum man istathna min dhalika al-khinzira wal kalba wa huwa madhhabu Syafi'i wa minhum man istathna min dhalika as-siba'a 'ammatan wa huwa madhhabu Ibnu Qasim wa minhum man dhahaba ila anna al-as'ar tabi'atun lil-luhumi fa in kana luhumu muharramatan fal as'aru najisatun wa in kanat makruhatan fal as'aru makruhatun wa in kanat mubahatan fal as'aru tahiratun. Baik, ya sekarang kita masuk pada pembahasan yang masih berkaitan dengan babul miyah, yaitu hukmul as'ari. Baik. Apa itu as'ar atau su'ur? Itu as'ar jamak daripada su'run. Baik, apa arti ataupun apa maksud daripada as'ar ataupun su'run? Baik, siapa yang bisa berikan penjelasan? Baik. Apa artinya? Air bekas minum. Air bekas apa ma yatabaqqa minal li'abil hayawan atau ma baqiya min su'rihi min syurbihim aw aklihim. Apa yang tersisa daripada minuman ataupun makanan mereka, bukan cuma minuman saja ya. Baik. Bukan cuma pada minuman saja tetapi juga pada makanan. Baik. Sisa minuman ataupun sisa makanan hewan itu dia apa as'ar ataupun su'run. Baik. Antum paham sampai situ? Apa perbedaannya dengan li'ab? Apa artinya li'ab? Air liur. Baik. Ada perbedaan enggak antara keduanya? Ada perbedaan? Baik, siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada saya apa perbedaan keduanya antara as'ar dengan li'ab? Liur itu berasal dari makhluknya atau dari hewan tersebut misalnya. Baik. Dan kalau bekas-bekas itu dari selain dari. Baik. Adapun kalau as'ar itu adalah bekas minuman. Baik, ya. Apakah dia air liurnya? Perhatikan, as'ar itu air liurnya atau bukan? Bukan. Baik, jadi bedakan ya. As'ar itu bekas minuman. Kalau li'ab itu air liur. Jadi bedakan. Air liur dengan bekas minuman. Baik.
Ya, kenapa para ulama membahas masalah ini? Sebenarnya pembahasan masalah as'ad ini kembalinya pada pembahasan tentang li'ab. Ya, karena bekas minuman ini akan berkaitan dengan apa? Air liur, betul kan? Karena pasti kalau ada orang minum ya, dan meninggalkan sisa, sedikit banyaknya ada air liur dia yang tercampur pada sisa bekas minuman tadi. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi yang dibahas sebenarnya pokok pembahasan sebenarnya di sini, ya, ini sebenarnya pembahasan tentang bekas minuman ini, ya, khilaf yang akan dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Ini sebentar, makanya coba antum lihat sebentar. Ya. Semuanya berkaitan tentang pembahasan apakah air liur dia itu najis atau tidak, itu dia. Ya. Paham lah? Coba apa antum paham? Yang saya paham di sini al-asar itu berbeda dengan air liur. Air liur itu terpisah dari kalau air liur sudah jelas enggak. Kalau dia yang berasal dari dalam anunya, dari tubuhnya dia. Ya. Bagian tubuh dia. Dari kalau al-asar itu yang terkena dari bagian tubuhnya itu ya, dari dia bekas minumannya. Kenapa dibahas tentang asar? Sebenarnya ini kembali pembahasan tentang asar. Ini kembalinya pembahasan tentang air liur. Ya. Makanya coba antum lihat yang akan kita baca sebentar ini semuanya pembahasan tentang apa? Tentang air liur. Ya. Pembahasan tentang air liur. Baik. Ya, akhwatnya tadi yang bertanya, saya ya jangan dulu mengambil pendapat saya yang tadi ya. Nanti kita akan kaji di sini. Baik. Akhwatnya paham? Tadi kan bertanya, Ustaz, kalau air mutlak gitu kan, ada air kemudian anjing menjilat di dalamnya, gitu kan? Apakah masih dapat digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Baik, bisa paham sampai sini? Tadi saya menjawab tidak. Tapi itu kurang tepat saya jawab tadi begitu. Ya, seharusnya harus ditafsir, ya harus diperinci. Tapi saya bilang tadi saya jawab secara singkat. Nah, itu kurang tepat. Baik. Sekarang kita kembali, sudah paham ya pokok permasalahannya. Antum paham sampai sini akhwatnya? Baik. Sekarang kemudian beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-mas'alatu ar-rabi'atu. Masalah yang keempat berkaitan dengan masalah babul miyah. Ya, itu adalah hukmul as'ari, hukum air sisa minuman. Ya, daripada manusia atau hewan. Nanti kita lebih umumkan saja. Baik, beliau mengatakan ittafaqal ulama'u ala taharati as'aril muslimina wa bahimatul an'ami. Baik. Beliau menunjukkan ijma, telah sepakat para ulama tentang sucinya bekas minuman orang muslim dan juga bekas minumannya bahimatul an'am. Baik, sebutkan hewan-hewan yang dikategorikan bahimatul an'am. Baik, sapi, kerbau, sapi, onta dengan ghanam. Baik, itu bahimatul an'am. Baik, di sini kesepakatan para ulama bahwasanya bekas minumannya mereka suci. Ya. Dan juga yang di sini juga yang terjadi ijma, di sini beliau ada yang kurang beliau nukilkan, itu juga adalah para ulama juga sepakat bahwasanya sucinya bekas minuman hewan yang dimakan dagingnya. Baik. Hewan yang dimakan dagingnya suci bekas minuman hewan-hewan tersebut. Baik. Itu perkara ijmanya. Tapi nanti mereka akan berselisih pendapat tentang hewan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Ya. Baik. Bisa dipahami? Ya. Nanti akan ada pembahasannya para ulama. Ya. Hewan ini, daging sapi, misalkan kuda bisa dimakan apa tidak? Baik. Di situ lagi nanti. Bagi ulama yang mengatakan kuda bisa dimakan, baik, berarti ijma, berarti dia berpegang ijma, bahwasanya boleh. Tapi nanti kan mereka ijmakan itu adalah perkara bahwasanya daging bekas minuman hewan yang halal untuk dimakan suci dan mensucikan. Bekas minumannya. Baik, hanya saja nanti mereka berselisih hewan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Baik, kemudian beliau mengatakan wahtalafu fi ma ada zalika ikhtilafan katsiran.
Dan para ulama berselisih pendapat selain daripada hal tersebut. Ya, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, ikhtilafan katsiran, dengan perselisihan yang banyak ataupun yang besar. Baik. Jadi dalam masalah tentang bekas minumannya hewan, di sini banyak khilaf di antara para ulama. Ya. Baik, bisa dipahami? Kemudian beliau mengatakan, "Faminhum man za'ama anna kulla hayawanin tahirus su'ri." Sebagian daripada para ulama ada yang beranggapan, ya, bahwasanya setiap hewan itu dia suci bekas minumannya. Perhatikan. Ya, suci bekas minumannya. Ya. Wa minhum man istasna min zalikal khinziru atau khinzira faqat. Dan di antara para ulama ada yang mengecualikan daripada hewan-hewan tersebut adalah babi saja. Maksudnya semua hewan itu suci bekas minumannya kecuali babi. Hai, paham sampai situ? Wa hadzal qaulani marwiyani an Malik, dan dua riwayat tersebut itu diriwayatkan daripada Imam Malik. Ada dua pendapat daripada Imam Malik berkaitan tentang bekas minumannya hewan. Apakah masih, jadi gambarannya perhatikan ya ikhwan ataupun akhwatnya. Ya, ada air kemudian dijilat atau pakai minum oleh hewan. Baik, satu riwayat daripada Imam Malik bahwasanya air yang sudah dipakai minum oleh hewan tadi, apapun jenis hewannya, semua hewan, mau babi kah, mau anjing kah, ataupun yang lain-lainnya, maka air itu masih dapat digunakan bersuci, ya, untuk wudu ataupun mandi. Baik. Kemudian riwayat lain daripada Imam Malik mengatakan bahwasanya ya dikecualikan babi. Kalau bekas minumannya babi, air tersebut jadi najis. Kemudian beliau mengatakan, wa minhum man istafna min zalikal khinzira wa kalba. Dan di antara para ulama ada yang mengecualikan daripada hal tersebut itu babi dan anjing. Maksudnya apa? Semuanya bekas minuman hewan itu suci dan mensucikan kecuali dua, yaitu siapa? Babi dan anjing. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa minhum man istasna min zalika siba'a ammatan. Dan juga di antara mereka ada yang mengecualikan binatang buas secara umum. Ya. Maksudnya apa? Ditambahkan tadi. Perhatikan ya. Yang ditambahkan apa? Anjing, kemudian babi, kemudian ditambahkan apa? Hewan buas secara umum. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Atau salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Baik. Sekarang hewan buas, perhatikan dulu. Kita bahas dulu hewan buas sebelum kita masuk pada pembahasan yang lain. Ya. Imam Abu Hanifah berkaitan hewan buas, gitu kan? Antum tahu apa itu hewan buas? Hewan yang memangsa. Dia itu apa? Kalau hewan buas apa bahasanya kalau kita? Kan ada pemakan karnivora. Predator ya. Baik, dia hewan predator. Afwan, karena anak tamat SMA saja kuliah saya. Kalau antum kan anak kuliahan, jadi banyak tahu bahasa tuh. Baik, karnivora. Nah, itu dia hewan buas, betul kan? Makan daging. Paham nggak? Hewan predator itu dia yang dikatakan hewan as-siba. Jadi siba itu adalah predator, hewan predator yang makan daging dia. Kalau yang makan kambing, yang makan daun, tidak dikatakan siba. Baik ya, paham maksudnya? Baik. Hewan predator itu ada dua jenisnya. Yang pertama dia adalah
berupa burung, maksudnya dari kalangan burung-burung gitu kan? Bangsa burung, ya. Ada juga daripada bangsa binatang, sama sih, burung dan binatang. Spesies unggas lah. Unggas. Dari unggas dan juga apa? Kalau harimau apa? Spesies kalau gitu ya. Spesies kucing ya. Tapi dia kalau itu apa namanya? Yang seperti anjing itu bukan kucing. Hina-hina. Pokoknya dari hewan lah. Terserah mau dibilang apa. Pokoknya ada dari burung, betul contohnya apa? Burung elang dan yang sejenisnya, banyak kan sejenisnya burung elang. Dan itu juga dikatakan as-siba, hewan buas. Ya, ataupun predator. Begitu juga harimau, ya. Kemudian apa serigala, ya. Buaya. Dia bukan dia daripada hewan darat. Ya. Jadi predator itu dia yang as-siba itu adalah alhamdulillah bagus antum anukannya. Biar kita lebih jelaskan. Jadi hewan predator, ya, as-siba kalau kita terjemahkan predator itu dia yang di darat dan yang di udara. Baik. Kalau yang di laut itu bukan dikatakan as-siba. Walaupun mungkin kita dikatakan predator. Baik. Baik, ikan hiu dikatakan hewan predator apa tidak? Hah? Predator tidak. Saya tanyakan dulu kalau bahasanya kita. Bahasa predator, bahasa Indonesia, istilah kita lah Indonesia. Dikatakan hewan predator apa tidak? Predator. Baik. Berarti kita terjemahkan as-siba secara predator itu kurang tepat berarti ya. Jadi perhatikan as-siba itu dia predator ya yang tinggal di darat ataupun di udara. Ya, yang terbang, burung daripada itu dia as-siba. Adapun yang tinggal di laut itu tidak dikatakan predator. Tidak dikatakan as-siba dalam istilah fikihnya. Anda paham? Baik, nanti pembahasannya tadi, apakah buaya itu dikatakan as-siba atau tidak? Ya, nanti pembahasannya dalam masalah tentang hukum makan daging buaya. Buaya itu tinggal di dua alam. Nanti pembahasannya itu ya. Jadi kita tidak bahas dulu itu. Baik. Sudah paham sampai situ ya? Baik. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ya, yang najis itu adalah asarul as-siba yang hidup di darat. Jadi contohnya apa? Harimau itu najis. Kemudian apa lagi? Singa dan predator. Ular predator kan? Tidak, bukan dia as-siba. Dia as-siba itu yang menerkam mangsanya dengan taring ataupun kukunya. Bagus lagi ya. Bagus lagi berarti. Dia yang apa? Ya, yang menarik apa? Menerkam dengan apa? Ya, taringnya ataupun cakarnya. Berarti ular dari litan mana? Ular dari dahan datuan tantum dan daging ditantum. Ya, ada ke taringnya ular? Ada kobra bagian. Mana ada taringnya ular? Harus. Hah? Dia taringnya dia yang membunuh antum taring atau lilitannya? Dua-duanya. Kalau ular kobra dia tidak makan antum, ular kobra dia bunuh antum saja, tapi dia tidak makan antum. Dia makan antum. Yang membunuh as-siba itu adalah hewan yang memakan mangsanya dengan taring ataupun cakarnya. Kalau ular, kita pindah kepada kobra. Kobra itu ketika dia mau mangsa buruannya, yang dia lakukan itu adalah melumpuhkan dia dengan bisanya, betul kan? Baik. Kalau ular piton, dia melumpuhkan, mematikan musuhnya ataupun mangsanya dengan lilitannya. Bukan karena taringnya antum. Ya, yang mati dia lilit dulu antum, mati antum baru dia telan. Kalau antum masih ragu, panggilkan kita dia seorang hutan. Kita tanya. Yogi. Iya betul Yogi. Pokoknya itu dia. Adapun Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya apa? Ya, as-siba semuanya bekas minumannya adalah najis. Jadi sampai situ, makanya kita ulangi sini. Beliau mengatakan wa minhum man istasna min zalika as-siba ammatan. Ya.
Wa huwa mazhab Ibnu Qasim, dan itu adalah mazhabnya Ibnu Qasim. Baik, Ibnu Qasim ini adalah murid daripada Imam Malik. Tapi perhatikan tadi sesuai jelaskannya tentang bekas minuman sibah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan yang najis itu adalah yang tinggal di darat. Kalau yang burung tidak. Kalau Imam Ahmad umum dia. Baik. Wah, Abu mana? Mana? Baik, kalau perhatikan. Kalau khinzir gitu kan? Baik, khinzir Abu Hanifah. Baik. Kemudian juga apa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat mereka bahwasanya khinzir dan kalb itu adalah apa? Najis. Baik, bisa paham situ? Ya. Kalau untuk khinzir dengan kalb itu 3 mazhab itu sepakat bahwasanya najis. Yang menjadi khilaf itu adalah Imam Malik. Ada 2 pendapat daripada Imam Malik berkaitan dengan khinzir. Tapi kalau kalb dia mengatakan tidak najis. Baik, bisa paham sampai situ? Ada yang bertanyakan sebelum selanjutnya? Anda paham nggak? Baik, saya simpulkan. Kita fokus saja dulu pertama pada cleansing, nanti akan banyak disebutkan. Pertama tentang anjing dengan babi. Ya. Kalau ya anjing dengan babi, 3 mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan apa? Najis, bekas minuman. Adapun siapa? Imam Malik ada 2 riwayat. Beliau mengatakan anjing dan babi itu suci bekas minumannya. Satu riwayat mengatakan begitu. Riwayat yang lain beliau mengatakan bahwasanya babi najis. Baik, berarti anjing tidak. Itu pendapat daripada Imam Malik. Udah, sampai situ saja dulu pembahasan tentang anjing. Baik ya. Kemudian kalau kita pindah pada hewan buas, ya. Imam Syafi'i baik, dan Imam Malik sudah pasti mengatakan semuanya adalah suci. Bekas minumannya suci dan mensucikan. Baik. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Baik. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau membedakan. Kalau binatang buas, ya as-siba yang tinggal di darat, maka bekas minumannya adalah najis. Kalau yang ya, as-siba yang berupa daripada binatang burung, daripada burung-burung seperti elang dan lain sebagainya, maka bekas minumannya adalah suci. Kalau Imam Ahmad mengatakan tidak, semuanya apa? Semuanya najis. Kalau binatang buas ataupun as-siba. Kemudian minhum man dzaba ila anna al-asara tabi'atun lil luhum, dan sebagian daripada ulama ada yang berpendapat bahwasannya bekas minuman itu mengikuti terhadap daging. Ya. Fa in kanatil luhumu muharramatan fal asaru najisatun. Najisatan, ya. Apabila daging hewan tersebut haram dimakan, maka bekas minumannya juga adalah najis. Ya. Wa in kanat makruhatan fal asaru makruhatan. Apabila dagingnya makruh untuk dimakan, maka air liurnya, bukan air liurnya, bekas, perbedakan. Bekas minuman. Ya. Bekas minumannya adalah makruh. Wa in kanat mubahatan fal asaru, ya, fal asaru tahiratun atau tahiratan. Apabila dagingnya boleh untuk dimakan, halal dimakan, maka apa? Ya, maka air bekas minumnya adalah suci. Baik. Hah? Coba cari daging makruh yang dimakan apa? Baik. Makruh yang dimakan apa? Contohnya apa? Keledai peranakan. Dop, kan? Makruh nggak dimakan dop? Bukan keledai yang ada. Iya, yang hasil peranakan dengan dengan
dengan dengan kuda, bighal. Baik. Maka kembali dari situ kan. Kemudian beliau mengatakan wa amma su'ril musyriki, adapun bekas minumannya orang musyrik, faqila innahu najisun. Ya, dikatakan bahwasanya dia adalah najis. Wa qila, dan juga dikatakan innahu makruhun idza kana yashrabul khamra, bahwasanya bekas minumannya adalah makruh untuk digunakan bersuci apabila orang itu peminum, pemabuk. Apabila dia minum khamar. Ya. Wa huwa madhhabu Ibnu Qasim, dan juga ini pendapatnya daripada Ibnu Qasim, ya, murid daripada Imam Malik rahimahullah taala. Wa kadzalika indahu jami'u as'aril hayawanati allati la tatawaqqan najasata ghaliban. Ya, mithlu dajaji mukhallati wal iblil jallalati wal killabil mukhallati. Ya, atau wal ya. Begitu juga, ya, menurut Imam Ibnu Qasim, murid daripada siapa? Imam Malik rahimahullah taala, semua, ya, bekas minuman semua hewan yang tidak menjauhi najis. Contohnya ayam yang makan najis. Ya, ayam, bekas minumnya ayam. Ya, ayamnya itu makannya apa? Kotoran manusia ataupun najis. Baik. Maka menurut daripada Ibnu Qasim, bekas minumannya najis. Begitu juga dengan al-ibl, unta yang makan najis. Baik, ada nggak unta makan najis? Ada. Ya, unta itu kalau dia dapat biasanya kotoran-kotoran kotoran-kotoran keledai, keledai. Ya, kotoran-kotoran keledai. Itu dia sikat saja. Ataupun juga kotorannya manusia. Dia makan juga. Jangankan itu, onta itu apa saja yang kita kasihkan dia makan. Roti pun dia makan. Kalau roti ya biasa lah, gitu kan. Roti kering itu dia makanan itu basah. Baik. Maka itu juga katanya najis, bekas minumannya. Begitu juga wal kilab, dan juga anjing yang makan najis. Baik. Ada nggak anjing yang makan najis? Antum cari sendiri. Tapi pasti ada. Hah? Apa? Bangkai. Iya betul. Nah itu. Anjing yang makan bangkai najis. Baik ya. Maksudnya kita tadi terpikirnya kita najis itu cuma kotoran saja. Terpikirnya sampai situ. Kita tidak memperluas pembahasan tentang najis, ya. Sehingga betul ya. Jazakallahu khair. Wa sababu ikhtilafin, saya baca. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب، والثاني معارضته لظاهر الآثار، والثالث معارضته الآثار بعدها بعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض ذلك القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير فإنه رجس. نعم. وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى إنما المشركون نجس، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس والمشركين، ومن أخرجه مخرج ذم لهم طرد قياسه. Baik, ya sekarang kita masuk
sebab ikhtilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Jadi perhatikan ya, di sini sebab ikhtilafnya beda dengan pembahasan kita yang kemarin. Ya, di sini beliau menyebutkan wasabab ikhtilafihim fi dzalika salah satu asya'ah. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini ada tiga sebab. Yang pertama, mu'aradatul qiyasi bi zahiril kitab. Baik. Yaitu dalil qiyas ya, yang bertentangan dalil qiyas yang bertentangan dengan zahir al-kitab, Al-Qur'an. Baik. Perhatikan, ya, qiyas bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, mu'aradatuhu li zahiril athari, yaitu apa? Pertentangan dalil qiyas dengan zahir athari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi qiyas bertentangan dengan Al-Qur'an, kemudian zahir Al-Qur'an, kemudian kedua apa? Qiyas bertentangan dengan zahir hadis. Yang ketiga adalah mu'aradatul athari ba'daha ba'dhan fi zalika, yaitu kontradiktifnya dalil-dalil hadis-hadis satu sama lainnya berkaitan dengan masalah tersebut. Baik, itu dia sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan tadi. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang apa itu dalil qiyas yang bertentangan dengan Al-Qur'an, zahir Al-Qur'an ataupun hadis. Baik, beliau mengatakan adapun qiyas, dalil qiyas ya, itu adalah apa? Annahu lamma kana al-mautu min ghairi zakatin huwa sababun najasati ainil hayawani bisyar'i wajaba an takuna al-hayatu hiya sababu taharati ainil hayawani. Baik, pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, saya tanya semantuk. Bangkai itu najis ataukah tidak? Bangkai najis apa tidak? Enggak, yang bukan laut, yang hewan darat dan hewan Langit. langit itu. Ya. Sama aja. Najis apa tidak? Najis. Bangkai. Baik, pertanyaan saya, ya. Apa itu bangkai? Baik, itu dia, perhatikan ya. Bangkai itu adalah sesuatu yang mati tanpa adanya proses penyembelihan secara syar'i. Perhatikan, proses penyembelihan secara syar'i. Itu dia bangkai. Betul? Berarti kalau sapi, kambing ataupun ayam yang disembelih secara syar'i kemudian mati, dikatakan bangkai atau tidak? Tidak. Baik, tidak dikatakan bangkai. Bangkai itu yang mati secara tidak syar'i. Baik, itu dia bangkai. Perhatikan akhwat. Baik, beliau mengatakan, ya, kiasnya apa? Berarti perhatikan, ya. Beliau mengatakan apa? Penyebab sesuatu itu menjadi najis karena adanya penyembelihan yang tidak syar'i ataupun mati yang tidak syar'i. Itu dia alasannya, betul kan? Ya. Kalau kita ambilkan gambaran sekarang ada ayam yang mati, ya, ketabrak, mati dia. Dan itu dikatakan bangkai. Kenapa dia dikatakan bangkai? Karena dia disembelih secara syar'i. Itu alasannya. Sesuatu bangkai dia dikatakan bangkai karena tidak adanya proses penyembelihan secara syar'i. Antum paham sampai sini awalnya? Baik. Maka beliau mengatakan, adapun qiyas annahu lamma kana al-mautu min ghairi zakatin huwa sababun najasah ainil hayawani bisyar'i. Ya. Ketika kematian itu, ya, ketika kematian tanpa adanya penyembelihan secara syar'i, dia adalah sebab najisnya hewan, ya. Wajib an takunal hayatu huwa sababu taharatu ainil hayawan. Berarti logikanya apa? Bahasanya apa? Berarti kehidupan itu dia adalah sebab sucinya hewan tersebut. Betul apa tidak? Paham nggak logikanya?
Akhwatnya paham? Pendalilan siapa, Ustaz? Hah? Pendalilannya siapa? Pendalilan siapa? Antum baca dulu sebentar. Baik, ini kias. Antum bisa baca, sudah dapat sebenarnya sih antum kalau baca, antum paham dari atas tadi. Sebentar saya jawab pertanyaan antum. Tapi pertanyaannya, ya, bangkai najis apa tidak? Najis. Akhwatnya Oke. najis. Kenapa bangkai itu dikatakan najis? Karena mati. Perhatikan, mati, bukan hidup. Dia mati karena tidak disembelih secara syar'i. Berarti penyebabnya dia bangkai, ya, karena dia mati. Itu dulu. Karena ada prosesnya kematian. Kemudian proses kematian itu tidak secara syar'i. Sebab itulah bangkai hewan tersebut jadi bangkai dan menjadi najis. Baik. Sekarang, kalau seperti begitu, hewan yang hidup, dia dikatakan dia mati apa tidak? Hidup. Hidup. Bagaimana dia dikatakan, ya, mau dikatakan najis sementara dia hidup. Sementara najis itu, ya, adalah adanya proses kematian melalui proses, ya, kematian yang tidak secara syar'i. Dan hewan hidup, mati apa tidak? Tidak. Bagaimana caranya? Antum mau mengatakan dia bangkai? Mau mengatakan dia najis? Ini analoginya. Ya. Bisa dipahami? Yuda? Abu Maryam, paham? Ilham, paham nggak? Paham. Wahyu? Baik. Itu dalil kiasnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kana dzalika kadzalik, jika keadaannya seperti itu, fa kullu hayyin tahirul aini, maka berarti setiap yang hidup, maka benda dia zatnya suci. Ya. Karena najis itu adalah hanya pada bangkai, yang mana bangkai itu adalah hewan yang melalui proses kematian tidak secara syar'i. Wa kullu tahiril aini, maka kalau begitu setiap hewan yang suci zatnya, fasu'ruhu tahirun, berarti juga bekas minumannya suci. Bagaimana untuk mengatakan bekas minumannya tidak suci sementara dia Hidup. ya, bukan najis, dia hidup. Tapi itu dia kiasnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma zahirul kitabi, ya, adapun zahirul kitab, fa innahu arada hadzal qiyasa fil khinzir wal musyrik. Baik, adapun zahir alkitab, ya, fa innahu arada hadzal qiyas. Adapun zahir, perhatikan zahir. Ya. Nanti pembahasan tentang dalalatul alfaz itu ada namanya istilah nas, ada yang istilahnya zahir. Baik. Nas itu apa? Ma la yahtamilu ila ma'nan wahid. Adalah lafaz yang tidak mengandung pemahaman kecuali satu pemahaman saja. Itu dia nas. Baik. Kalau zahir apa? Ma yatabadaru ila zihni. Baik. Atau dia penunjukan lafaz yang rojih. Ya. Antum paham? Bedakan rojih. Rojih berarti ada yang marju, begitu kan? Berarti dia ada kemungkinan. Berarti lafaz zahir itu masih ada kemungkinan penafsiran lain. Kalau nas tidak bisa mentafsirkan. Ya. Tafsirannya gimana? Ya udah sesuai dengan lafaz tersebut. Tapi kalau zahir, ya, zahir Alkitab yang antum pahami ketika antum baca zahirnya, itu dia makna yang rojihnya yang antum pahami ketika antum baca Alkitab, Al-Quran ataupun hadis tersebut. Tetapi dia masih ada kemungkinan mengandung makna lain. Baik, perhatikan. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, adapun zahir Al-Quran, fa innahu arada hadzal qiyas, sesungguhnya dia menentang kias yang kita sebutkan tadi, fil khinziri, pada masalah babi dan orang musyrik. Wa dzalika, ya, yang demikian itu, annahu apa? Annahu ta'ala. وذلك أن الله تعالى يقول
fil khinzir. Wadzalika anna Allah Ta'ala kan yaqulu fil khinzir. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman berkaitan dengan khinzir. Fa innahu rijsun. Ya. Bahwasanya apa? Khinzir itu adalah najis. Baik. Itu terdapat dalam surat apa? Dalam surat Al-An'am yang mana Allah Subhanahu wa taala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'ami yat'amuhu illa apa? Illa an takuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya saya tidak mendapatkan di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepadaku perkara yang diharamkan bagi orang yang memakannya kecuali apa? Apa? Maitatan. Bangkai. Au daman masfuhan. Ataupun apa? Darah yang mengalir. Daman masfuhan apa? Darah yang mengalir. Au lahma khinzirin, ataupun daging babi. Fa innahu, kata Allah, fa innahu rijsun. Ya. Sesungguhnya dia itu adalah rijis. Baik. Zahirnya antum pahami daripada lafaz rijis tersebut apa? Rijis itu maksudnya najis. Baik. Berarti zahir, apakah itu nas atau zahir? Zahir. Itu zahir, perhatikan, dia bukan nas. Karena rijis di situ bisa mengandung makna lain. Ya, maksudnya rijis di situ adalah apa? Bukan ya, ya. Fa innahu rijsun. Baik, beliau kita baca sini. Wa ma huwa rijsun fi aini fa huwa najisun li aini. Baik, ini masalah bagi. Dan apa yang dia itu rijis ya, pada zatnya, maka dia najis pada zatnya. Walidzalika istasna qaumun minal hayawanil hayy al-khinziru. Ya. Oleh sebab itu, sebagian ulama ada yang mengkhususkan apa? Daripada hewan yang hidup itu adalah khinzir. Ya. Wa man lam yastanihu hamala qawlahu rijsun ala jihati zammilahu. Ya. Dan bagi ulama yang tidak mengecualikan khinzir daripada hewan yang apa? Hidup, maka dia membawa pemahaman rijis di situ adalah apa? Bahwasanya rijis di situ bukan rijisul ain. Ya. Dan bukan hanya rijis, tapi itu adalah apa? Itu adalah jihatu min ala jihati zan. Itu hanya untuk menunjukkan celaan, makna celaan saja, ya. Bukan untuk menunjukkan haram ataupun najis, bukan najis ain, tapi itu adalah mimbabit taubih, hinaan, ya, untuk mimbabit celaan. Itu bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Rijis yang dalam Al-Quran berkaitan dengan babi tadi bukan rijisul ain, bukan najisul ain. Mereka membawa pemahamannya, dia takwil pemahamannya bahwasanya maksudnya di situ rijis di situ itu adalah apa? Ya, bukan najis, tetapi di situ adalah taubih, untuk menghinakan ataupun untuk ya, di situ mimba bidzam, celaan. Wa ammal musyrik, adapun apa? Orang-orang musyrik. Ya. Fa fi qoulihi ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah apa? Najasun, adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Baik. Allah mengatakan orang musyrik najis. Baik, berarti kalau orang musyrik najis, berarti bekas minumannya juga najis kan itu. Betul? Ya.
Zahirnya ayat Al-Quran, zahir yang antum pahami daripada ayat Al-Quran tersebut, apa yang antum pahami? Bahwasanya orang musyrik najis. Ya. Wa man hamala hadza aidan ala zahirihi. Barang bagi siapa saja atau ulama yang membawa ayat tersebut, memahami ayat tersebut di atas zahirnya, bahwasanya orang musyrik najis itu zahir ayat tadi. Ya. Istafna min muqtada zalika fil qiyas. Maka dia mengecualikan daripada konsekuensi hal tersebut dalam qiyas. Berarti orang musyrik dikecualikan. Ya, bahwasanya orang musyrik najis. Bisa dipahami? Al-musyrikuna ya, wa man akhrajahu makhrajaz zanni lahum tarada qiyasahu. Dan bagi ulama ya yang memahami, mengeluarkan ayat tersebut, maksudnya memahami ayat tersebut dengan pemahaman celaan, maksudnya rijis najis di situ bukan najis aib, tapi itu celahan, yaitu najis apa? Maknawi. Ya. Bukan zatnya yang najis, tapi pemahamannya ataupun keyakinan mereka ataupun apa? Maknawi yang tersimpan dalam keyakinan mereka yang najis. Ya. Tarada qiyasahu, maka dia akan menolak qiyas tersebut. Baik, antum paham sampai sini? Yang dia membawa kias, apa dia membawa makna nanti itu makna zam, dia itu menerima kias. Iya. Bagaimana? Antum bilang tadi? Yang membawa makna najis itu kepada zam, itu ulama yang menerima kias. Makanya dia tak adil zahirnya. Iya, betul. Memang. Tapi di sini tadi terjemahannya Faman hamala, coba saya bilang. Faman hamala hadza aidan ala zahirihi. Perhatikan. Ya, barang siapa yang membawa apa? Ayat ini secara zahirnya. Baik. Istafna. Dia mengecualikan. Baik. Min muqtada dzalika fil qiyasi. Al-musyrikin. Maf'ul bi. Hah? Iya. Ya. Dia mengecualikan apa? Daripada konsekuensi tersebut orang musyrik. Memang betul, sudah jelas kan? Betul nggak? Berarti apa? Orang musyrik itu apa? Dikecualikan. Keluar daripada kias. Iya. Betul kan? Begitu. Terus apa yang teman-teman? Titik Kemudian mana lagi? Wa man akhrajahu makhraja zam. Barang siapa bagi ulama yang memahami ayat tersebut ya dengan pemahaman bahwasanya dia itu adalah celaan, lahum celaan bagi mereka, tarada qiyasahu. Maka dia apa? Apa artinya tarada? Menjauhkan dari kias. Hah? Tarada qiyasahu. Tidak, menjauhkan dari kias. Wah, antum paham nggak? Taurat antum dapat dari mana kalau menjauhkan dari kias? Baik, perhatikan dalam pembahasan masalah ilah, perhatikan nanti apa syaratnya ilah? Muttarid. Tapi apa artinya muttarid? Dia itu harus berkesinambungan. bersifat luas. Jadi taurat dari situ bukan menolak, tapi dia apa? Yashmal. Ya. Tarada qiyasahu, maksudnya dia mengumumkan kiasnya, berarti masuk dalam kias. Itu dia maksudnya tarada di situ bukan apa? Bukan melempar, bukan membuang. Iya. Tapi dia itu adalah apa? Mencakup ataupun dia apa? Meluaskan kiasnya. Ya, jadi maksudnya muttarid, tarada. Ya. Menjauhkan kiasnya dari zahir. Ada, coba antum lihat di catatan kaki antum. Kalau yang punya sama seperti saya, dia akan dapat situ. Coba antum lihat, ya. Siapa yang punya kitab ini seperti yang punya anak? Ada? Maksudnya arsalahu fajalahu amman. Dia itu memursalkan dia atau apa? Meluaskannya dan menjadikannya umum. Itu dia maksudnya. Ya. Mana lagi? Wa ammal atharu atau wa ammal atharu
fa innaha 'aradat hadzal qiyasa fil kalbi wal hirri was siba. Adapun athar, adapun hadis-hadis, maka sesungguhnya hadis-hadis tersebut bertentangan dengan kias ini berkaitan dengan apa? Pada pembahasan anjing, kucing dan juga Datang bos. siba. Paham? Tapi kalau tadi zahir Al-Qur'an, ya, zahir Al-Qur'an tadi itu bertentangan dengan apa? Yes. Dengan kias pada dua pembahasan, betul kan? Pembahasan apa? Anjing dengan orang babi dan Musyrik. orang musyrik, betul? Baik. Adapun sekarang kalau apa? Kalau hadis, maka apa dia ininya? Ya. Adapun hadis dia Anjing, kucing, bertentangan pada tiga pembahasan, yaitu pertama anjing, anjing, kemudian kucing dan juga siba. asiba. Baik. Maka beliau mengatakan, sudah bacakan. Fa ammal kalbu, siapa yang baca? Amal kalbu fa hadithu Abi Hurairah al-muttafaqu alaihi ala sihhatihi wa huwa qawluhu alaihi salatu wassalam idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu wal yaghsilhu sab'a marratin wa fi ba'di turuqihi ulahunna biturabi wa fi ba'diha wa'afiruhu as-saminata biturabi wa mahiru famarawahu qurratu an ibni sirina an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahurul ina'i idza walagha fihi al-hirru an yughsala marratan aw marrataini wa qurratu thiqatun 'inda ahli al-hadithi wa amma siba'u fa hadithu Ibni Umar al-Mutaqaddim an abihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'i wa ma yadubuhu minas sibai wad dawabi faqala in kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabasan wa ma taradul athari fi hadzal babi wa minha annahu ruwiya anhu anna suila sallallahu alaihi wasallam anil hiyadi allati bainal makkah wal madinati tariduha al-kilabu was-siba'u wa faqala laha ma hamalat fi butuniha walakum ma ghabara syaraban wa tahuran wa nahwu hadza hadits Umar alladhi rawahu Malikun fi muwattihi wa huwa qawluhu ya sahabal haidi ya sahibal haidi la tukhbirna fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina wa hadithu Abi Qatadah aidan alladhi kharajahu Malikun anna kabsyata sakabat lahu wudu'an faja'at hirratun litashroba minhu fa asghalaha al-ina'a hatta syaribat thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafati faktalaful ulama. Baik, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya. Adapun hadis-hadis, sesungguhnya hadis-hadis tersebut itu bertentangan dengan kias pada masalah anjing, kucing dan Siba. as-siba. Siba itu adalah hewan yang menerkam mangsanya, membunuh mangsanya dengan gigi taringnya ataupun dengan cakarnya. Itu dia siba. Jadi kalau kita terjemahkan predator tidak tepat. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan ammal kalb. Adapun hadis tentang apa? Tentang anjing. Fahaditsu Abi Hurairah al-muttafaqi ala sihhatihi adalah hadis sahabat Abu Hurairah yang
disepakati akan kesohihannya. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan ia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuridhu wal yaghsilhu sab'a marratin. Apabila salah seekor anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, falyuridhu, hendaklah dia tumpahkan. Baik. Lafaz walaupun di situ mengatakan, mungkin ada yang mengatakan, kan lafaz hadisnya apabila anjing menjilat di bejana, bukan di air. Tak? Tapi di sini ada lafaz daripada hadis Nabi, zahirnya maksudnya adalah bejana yang ada airnya. Karena kata Nabi, fal yuridhu, maka hendaklah dia menumpahkannya. Berarti air. Ya. Wal yaksilhu sab'a marratin, dan hendaklah dia mencucinya 7 kali. Wa fi ba'di turuqi, pada sebagian jalan daripada hadis ini, riwayat daripada hadis ini, ulahunna biturab. Ya. Apa? Mengawali dengan tanah. Di salah satu bilasannya ada apa? Ya. Di salah satu atau ulahunna. Awal Di awalnya adalah tanah. dengan tanah. Ya. Wa fi ba'diha, dan pada sebagian lafaznya afiruhu as-samina biturab, bilaslah pada yang ke-8 dengan tanah. Baik. Itu zahir hadis ini berkaitan dengan masalah anjing. Ini bertentangan dengan dalil kias tadi. Betul? Kalau tadi dalil kias kan bahwasanya semua yang hidup adalah suci. Gitu kan? Benar? Karena najis itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Berarti semua hewan yang hidup adalah suci. Itu dia kiasnya yang orang sebutkan tadi. Dan kias itulah yang tadi pertanyaan Imam Ilham. Tapi ini kias dalil siapa? Malikiyah. Malikiyah. Baik, Anda sudah dapat. Ini salah satu apa? Sudut pendalilan daripada Malikiyah. Imam Malik, kan beliau punya 2 riwayat berkaitan dengan hadis tersebut, ayat masalah ini. Betul kan? Baik. Ini pendalilan daripada Malikiyah riwayat pertama. riwayat salah satu riwayat daripada Malikiyah. Baik. Tadi. Kemudian beliau mengatakan wa ammal hirru, adapun kucing, fama rawahu qurratun an Ibnu Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhurul ina'i idza walagha fihi al-hirru an yughsala marratan aw marrataini wa qurratu thiqatun 'inda ahli al-hadits. Adapun tentang masalah bekas minuman kucing, ya, maka ada hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang zahir hadis ini bertentangan dengan kias tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Qurra bin Khalid dari Ibnu Sirin dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuhurul ina'i, ya, sucinya bejana, idza walagha fihi al-hirru, apabila kucing menjilat pada bejana tersebut, an yughsala marratan aw marrataini, untuk dicuci 2 kali ataupun 1 kali ataupun 2 kali. Dan berkata muallif wa qurratun, Qurra bin Khalid thiqatun 'inda ahli hadis, itu adalah thiqah daripada menurut ulama ahlul hadis. Baik. Dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan daripada ini juga, periwayatnya adalah dari apa? Ya, Qurra ini, Nabi mengatakan tuhurul ina'i idza walagha fihi hirru an yughsala idza walagha fihi al-kalbu an yughsala sab'an wa idza walagha fihi al-hirru an yughsala marratan aw marrataini. Apa sucinya ina bejana apabila dijilat anjing itu dicuci 7 kali, kata Nabi. Dan jika dijilat oleh kucing maka dicuci sekali ataupun 2 kali. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Zahir hadis tersebut itu bertentangan dengan kias. Menunjukkan zahir hadis ini apa? Menjelaskan tentang kucing jilatan kucing najis. Antum paham dulu. Jangan dulu lagi datangkan dulu pembahasan yang lain. Baik, ini dulu. Kalau nanti antum masa najis, kan ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar itu.
Ya, antum ikuti dulu ini. Kemudian amma siba, adapun ya, hadis yang berkaitan dengan as-siba, binatang buas, fa hadisu Ibnu Umar mutaqaddim, adalah hadis siapa? Ibnu Umar yang telah lampau berkaitan kemarin pembahasan tentang air mata najis, ya, tentang dua kullah. Ya. An abihi, dari sahabat Umar, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'i wa ma yanubuhu min as-sibai wad dawabi. Faqala, ya, Nabi pernah ditanya tentang air yang didatangi oleh as-siba, ya, binatang buas dan juga hewan yang lainnya. Ya. Ditanya apakah najis ya Rasulullah, ada tempat air, sumber mata air itu suka didatangi apa? Hewan buas, minum dia di situ. Dia minum. Dan juga hewan-hewan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? In kanal ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Apabila air itu sudah sampai 2 kullah, maka Tidak hadis itu, air itu tidak akan mengandung najis. najis. Baik? Paham? Baik. Mafhumnya dalam hadis tersebut? Kalau tidak sampai 2 kullah berarti najis. Mafhumul mukhalafahnya apa? Kalau tidak sampai 2 kullah berarti Bahwasanya 2 kullah apa? Bahwasanya as-siba itu adalah najis. bekas minuman as-siba itu najis. Karena Nabi mengatakan seandainya kalau airnya 2 kullah maka tidak akan mengandung najis. Tadi kan Nabi tanyakan bagaimana ya tentang air, status air yang didatangi, yang dipakai minum oleh binatang buas. Baik? Bisa digunakan bersuci atau tidak? Nabi mengatakan apabila air sudah sampai 2 kullah maka air itu tidak akan mengandung najis. Berarti mafhumnya minuman ataupun zahir daripada hadis tersebut apa? Yang kita pahami bahwasanya bekas minuman binatang buas tadi adalah apa? Najis. Baik. Ini yang dalil ini perhatikan. Dalil ini yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk mengatakan bahwasanya apa? Binatang buas darat ya, atau asiba daripada hewan barriyah ya, binatang darat itu dia najis. Dia menggunakan hadis ini. Ya, bertentangan dengan jumhur ulama. Bertentangan dengan Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Dan sebagian ulama ya, Syafi'iyah dan Malikiyah dan sebagian ulama-ulama yang lainnya. Baik, makanya Syafi'iyah membantah pendapat daripada Hanafiyah. Bagaimana kalian mau mengatakan bahwasanya as-siba ya, as-siba bekas minumannya itu najis, gitu kan? Menggunakan dalil ini. Sementara pendalilan tentang najisnya as-siba dengan hadis ini itu dengan mafhumul mukhalafah. Sementara kalian tidak berdalil dengan mafhumul mukhalafah. Bagaimana kalian mau menggunakan hadis ini? Ya, bahkan hadis ini kita apa? Ini adalah hadis kami maksudnya gitu kan. Kami berdalil tentang bolehnya mafhumul mukhalafah. Tapi kalian tidak berdalil dengan mafhumul mukhalafah. Tapi pembahasan masalah ini kalian gunakan hadis ini. Baik. Makanya Imam Ahmad yang lebih konsisten dengan menggunakan hadis ini. Baik. Imam Ahmad juga dalilnya adalah ini. Ya. Tentang apa? Najisnya bekas minuman binatang buas. Baik. Wa amma ta'arudul asaru fi hadzal bab faminha. Adapun kontradiktifnya asar-asar ya. Tadi kan ini perhatikan. Ini sekarang sebab yang beliau katakan amma ta'arudul asar fi hadzal bab faminha, ini sababul khilaf yang ketiga. Tanda yang tuh ya. Salah satu sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah apa? Ta'arudul asar fi hadzal bab. Itu saling kontradiktifnya dalil-dalil atau hadis-hadis dalam masalah ini. Betul? Yang ketiga, ini dia. Baik, sekarang kita lihat. Sekarang pembahasannya apakah kucing, bekas minuman kucing itu apa? Najis ataukah tidak? Ya, begitu juga dengan yang lain-lainnya sebentar, ya. Najis apa tidak? Baik, kita lihat hadis-hadis yang bertentangan dengan apa yang kita bawakan tadi. Annahu ruya anhu, ya, bahwasanya telah diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah ditalik oleh penulis kitab ini ataupun muhaq daripada kitab ini, bahwasanya hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan hadis dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang dhaif.
Ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hiyab. Apa itu hiyab? Kolam. Allati baina Makkah wal Madinah, yang berada di antara Makkah dan Madinah. Tariduhal kilab wasibah, yang didatangi oleh anjing-anjing dan juga binatang buas. Faqala, maka Nabi mengatakan, laha ma hamalat fi butuniha. Maka bagi mereka apa yang telah masuk di dalam perut mereka, maksudnya ya udah bebas bagi mereka, halal bagi mereka untuk minum tadi. Walakum ma ghabara syaraban wa tahuran, dan bagi kalian apa yang mereka sisakan itu adalah minuman dan juga tahuran, sebagai apa? Sebagai alat untuk bersuci. Baik. Berarti hadis ini apa? Bertentangan, zahirnya bertentangan dengan hadis tentang 2 bulan tadi. Gitu kan? Tentang kisah Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan status mata air yang didatangi oleh binatang buas dan juga hewan-hewan yang lainnya yang mereka minum di situ. Nabi mengatakan, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu sudah sampai 2 guci, ya, maka tidak akan mengandung najis. Tapi hadis ini dhaif. Wa nawa hadza atau nahu hadza hadis Umar, dan yang semisal ini adalah hadis Umar alladzi rawahu Malik fi Muwatta'ihi, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta' beliau. Ya, dan ini adalah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Berkata muallif kitab ini sanadnya adalah sahih. Adalah ya, wa huwa qauluhu, itu adalah apa? Ucapan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya sahibal haudi, wahai pemilik kolam, la tukhbirna, jangan kau sampaikan kepada kami. Ya, enggak usah, maksudnya enggak usah engkau sampaikan status kolam ini, biarkan saja, enggak usah kabarkan kami. Ya. Fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina, sesungguhnya kami yang datangi mereka, mereka juga datangi kami. Maksudnya apa? Ya udah, kadang mereka pakai bekas minumannya kita, mereka juga pakai apa? Kita pakai bekas minuman mereka. Baik. Nah, itu berkaitan dengan apa? Hadis sila. Makanya hadis ini yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan, ataupun Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan bahwasanya as-siba itu adalah suurnya tidak najis. Baik. Dan hadis Abi Qatadah aidon, dan juga hadis Abu Qatadah kharrajahu Malik, dikeluarkan oleh Imam Malik dari Kabasyah. Ya. Dari Kabasyah, ya. Kabsyah binti Ka'ab. Sabakat lahu wudu'an. Ya. Baik. Ini Abu Qatadah. Ya, ini Kabsyah ini adalah menantunya beliau. Ya. Menantunya apa? Kabsyah binti binti Ka'ab ini, Kabsyah ini menantu daripada sahabat Abi Qatadah. Ya, menantu beliau. Beliau ketika tiba waktu sholat apa, maka menantunya itu apa, mendatangkan air ataupun mendatangkan air untuk digunakan wudu. Ya, faja'at hirrah, maka saat itu datang kucing, litashraba minhu, untuk minum daripada air tadi. Fa asghalaha ina, kemudian dia apa? Ya, maksudnya bukan Memiring. Ini memberikan begini. Memiringkan. Menyodorkan. Ya, menyodorkan kepada kucing tadi bejana yang ada airnya untuk diminum. Hatta syaribat, sampai kucing itu ya minum. Tsumma qala, ya. Dan ketika beliau ya memberikan tadi kucing itu minum, itu menantu beliau heran. Maksudnya beliau ya melihat sahabat Abi Qatadah itu dengan pandangan yang heran. Kenapa air wudunya dikasihkan kucing, baru dia pakai berwudu? Ya. Kemudian karena melihat keheranan daripada menantu beliau berkata kepada menantunya, ya ibnata akhi, wahai anak saudaraku. Maksudnya bukan saudara Islam maksudnya ya, itu istilah-istilah yang sering digunakan. Padahal itu menantu beliau. Bahasanya apa? Ya, apakah engkau merasa heran dengan apa yang saya lakukan ini? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ya, saya mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, innaha laysat binajasin, kucing itu bukanlah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang suka apa? Mengelilingi kalian. Maksudnya mondar-mandir kepada kalian. Baik.
فاختلف العلماء في تعويل هذه الآثار ووجه جمعه مع القياس المذكور. Dan para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana cara mengkompromikan atau menafsirkan hadis-hadis tersebut dan bagaimana cara mengkompromikan hadis-hadis tadi dengan kias yang ada atau kias yang telah disebutkan. Baik, karena pembahasannya masih panjang, kita cukupkan sampai pada pembahasan ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan pembahasan ini, bagaimana cara para ulama mentakwil hadis-hadis yang ada yang saling kontradiktif tadi dan menggabungkan satu sama lain. Baik, makanya ya ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam membahas masalah satu hukum, tidak cukup antum dapatkan satu dalil meninggalkan pembahasan yang lain. Tapi ketika antum membahas hukum, antum kumpulkan semua dalil-dalil, kemudian bagaimana takwilan para ulama dan bagaimana cara menjamaknya. Baik. Ya, itu yang yang dapat kita sebutkan berkaitan dengan masalah ini. Ya, mungkin antum ada yang mau ditanyakan. Baik, berkaitan dengan masalah ini, perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang su'urul kalbi ataupun khinzir. Ini yang kita mau tekan dulu. Tekankan, saya mau tanya dulu pada antum. Ya. Pembahasan kita ini apa? Tentang as'arul kalb ataupun khinzir ataupun hewan yang lain. Tapi yang sekarang kita mau bahas dulu ini dua. Ya. Baik. Bekas minuman anjing dan babi. Ya. Apakah dia tahir wal mutahhir ataukah tidak? Kalian tanyakan sama akhwatnya. Belum kita selesaikan semuanya, tapi antum sudah dapat setengahnya kan? Tinggal tadi babul jam'ahnya saja kan? Ya. Tapi kan antum sudah sebutkan tadi pembahasan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Tinggal yang disebutkan besok, insya Allah pekan depan, tentang bagaimana cara mengkompromikan hadis-hadis yang ada. Baik. Perhatikan, ya. Ulama Zahiriyah mengatakan bahwasanya bekas minuman anjing dan babi itu adalah suci dan mensucikan. Ya. Begitu juga pendapat ini dipegang oleh siapa? Salah satu riwayat daripada Imam Malik. Betul kan? Kemudian ini juga pendapat ini yang dipegang oleh Imam Al-Auza'i dan juga Dawud Az-Zahiri dan juga Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya bekas minuman anjing dan babi, dan salah satu riwayat daripada Imam Malik mengatakan suci dan mensucikan. Tadi kembali pada pertanyaan akhwat tadi. Akhwatnya paham? Akhwatnya? Tadi ada yang bertanya dong? Paham sampai sini? Baik, saya mau tanya antum dulu. Antum berikan jawaban seperti saya. Menurut antum gimana? Ya, antum jawab nih. Ya, berarti dia suci dan suci. Baik. Alasannya apa? Karena kembali ke bab air najis, air mutlak, di mana dimaksudkan air yang najis, tidak berubah sama. Baik, betul. Jadi pembahasannya di sini, makanya tadi saya ingatkan pada antum, bahwasanya pembahasan di sini tentang al-as'ar, gitu kan? Tentang bekas minuman. Baik. Apakah bekas minuman hewan-hewan yang kita sebutkan tadi, ya, itu dapat ia menjadi najis ketika ada misalkan babi, antum dapatkan kolam gitu kan, ya, maksudnya air lah, ya, ada mungkin air yang tergenang, saudara, antum lihat ada mungkin babi, bekas babi lah, walaupun antum tidak lihat babinya, kakinya babi ada di situ habis minum, datangi tempat tersebut, pastilah datang, ya, dia sudah apa situ minum, ya, atau antum lihat, ataupun anjing, ya, ada antum simpan air di luar, ada anjing minum di ember tersebut. Baik? Antum paham sampai situ? Baik, pertanyaannya, apakah itu najis ataukah
ataukah tidak? Masih bisa digunakan bersih ataukah tidak? Baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya pembahasannya di sini yang antum perhatikan, yang coba antum lihat dari tadi, dalil-dalil yang didatangkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Apakah di situ dibahas tentang as'ar? Tidak, betul? Yang dibahas di situ tentang apa? Larinya semua pada air liur kan? Ya. Larinya semua tentang air liur. Jadi pembahasan tentang as'ar ini, ya, ini sebenarnya dua pembahasan yang berbeda. Makanya Zahiriyah, walaupun jumhur ulama tidak membedakannya, ya, tapi Zahiriyah membedakan antara lu'ab dengan as'ar. Ya. Kalau lu'ab itu air liur. Tapi kita bahas tentang air liurnya hewan-hewan tersebut, apakah najis atau tidak? Tapi kalau as'ar, ini yang kita bahas adalah bekas minumannya mereka. Makanya Zahiriyah membedakan dua pembahasan tersebut. Ya. Ya. As'ar itu adalah itu tadi bekas minumannya. Sementara kalau kita mau bahas apakah air liurnya anjing najis ataukah tidak, babi najis ataukah tidak? Naam, babi najis air liurnya. Karena babi itu apa? Dia najis ain. Ya, ainnya najis. Begitu juga anjing najis apa? Air liurnya. Berdasarkan dalil-dalil yang dalil ada. Walaupun Malikiyah mengatakan tidak. Baik. Itu kalau kita berbicara tentang hukum air liur. Tapi sekarang kan pembahasannya as'ar. Pembahasannya adalah bekas minuman. Baik, sekarang najis masuk ke dalam air. Najis. Ini kembali makanya kenapa Zahiriyah membedakan dua pembahasan tadi tentang lu'ab, hukum lu'ab. Baik. Kalau Zahiriyah mengatakan na'am, babi najis air liurnya. Tetapi ketika pada pembahasan as'ar, ya, baik, pembahasan tentang as'ar, babi ataupun bekas minuman anjing, babi ataupun hewan yang lainnya, beliau mengatakan apa? Suci dan mensucikan, tetap masuk pada kaidah al-ma'ul mutanajis. Air yang mutanajis. Baik, air yang mutanajis, ya. Pendapat Zahiriyah berkaitan dengan air yang mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutlak yang dimasuki oleh najis, baik? Begitu kan tadi? Ini kan as'ar ini pembahasannya sebenarnya di situ, ya. Kan ada air mutlak didatangi oleh babi, minum di air tersebut. Kan babi kan najis air liurnya. Betul. Tapi pembahasannya sekarang as'arnya bagaimana? Ya. Tapi pendapat Zahiriyah berkaitan dengan masalah, tapi pembahasan kita tentang bab ma'ul mutanajis. Di situ ada dua khilaf di antara para ulama, betul kan? Siapa? Zahiriyah. Jumhur ulama, Syafi'iyah, Hanafiyah, baik. Kemudian Hanabila dan juga riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan bahwasanya najis. Kalau najis masuk kepada air yang sedikit merubah sifat air atau tidak, tetap najis. Betul? Ketika kita bahas tentang Zahiriyah, pendapat yang mengatakan najis ketika masuk ke dalam air yang sedikit dan tidak merubah sifat air tersebut, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Ini pendapat siapa? Malikiyah. Zahiriyah dan masyhur daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik dalam berkaitan masalah ini ada dua pendapat. Baik. Ya. Jadi ini pembahasannya. Ya, berkaitan dengan masalah tersebut. Ya. Jadi sebenarnya dari sini saja mungkin antum punya kecenderungan pembahasan dalam masalah ini. Baik. Dan saya sendiri berkaitan dengan masalah ini saya lebih condong pendapat daripada Zahiriyah. Ya. Pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah, Imam Ibnu Hazm dan juga ya, ini sebagian daripada tabi'in. Ya. Imam Az-Zuhri dan juga Imam Auza'i menyebutkan hal tersebut dan juga ya, sahabat Abu Hurairah, ya. Dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya suci dan mensucikan. Baik. Ya. Selama dia tidak berubah sifat air tersebut. Baik. Adapun dalil-dalil yang kita bahas tadi itu panjang lebar yang kita bahas itu dalil berkaitan tentang air liur. Nah, air liurnya babi najis. Air liurnya anjing najis, betul. Ya. Tapi
Pembahasan kita bukan pembahasan air liur. Pembahasan kita adalah ashar, sisa minumannya mereka. Baik, kalau sisa minumannya mereka berarti kita masuk pada pembahasan apa? Najis. Air ma'ul mutanajjis. Air yang dimasuki, air mutlak yang dimasuki oleh najis. Baik. Jadi ketika tadi pembahasan antum, ya, perhatikan, jangan sampai antum kontradiktif ya, perhatikan. Ketika tadi pembahasan al-ma'ul mutanajjis, ya, air mutlak yang dimasuki, air mutlak yang sedikit, dimasuki najis yang sedikit, dan tidak merubah salah satu sifat airnya, antum merujikan pendapat siapa? Zahiriyah. Antum merujikan pendapat Zahiri, paham? Atau jumhur, terserah antum. Baik, anggaplah antum memegang pendapat Zahiri. Tapi ketika antum sampai pembahasan di sini, antum pegang pendapat yang jumhur, antum kontradiktif. Kentara antum ikut-ikutan saja. Ya, cuma comot sana, comot sini, pokoknya sesuka hati pakai perasaan. Begitu juga ketika antum menguatkan pendapatnya siapa? Jumhur. Ya, berkaitan dengan masalah apa? Al-ma'ul mutanajjis. Maka berarti dalam sini juga antum harus apa? Mengikuti pendapatnya Mereka. jumhur. Karena pendapat jumhur bahwasanya najis yang sedikit masuk ke dalam air mutlak yang sedikit, ya, maka najis itu akan merusak air tadi. Apakah air itu berubah sifatnya ataupun tidak? Baik. Jadi itu dia pembahasannya tadi ya. Jadi akhwatnya, ya, tadi yang bertanya, bahwasanya kita lihat, ya, kalau memang anjing tadi minum di bekas air minumnya kita, apa di embernya kita misalkan, dan masih ada sisanya, masih banyak sisanya, ya udah tinggal coba saja. Ya. Kena rabies. Ataupun babi dong, tinggal dicoba saja bekas minumannya itu. Rasa-rasa kalau sudah Kena rabies. sudah apa merubah rasa daripada, perhatikan, ya, merubah rasa daripada air salah satu sifatnya, maka apa jadi najis. Antum bedakan pembahasan air mutanajis dengan air apa? Apa lagi satunya? Bukan, ini yang kemarin apa? Mutaghayyir. Ya. Kalau air, perhatikan, kalau dalam air mutanajis, ya, najis yang masuk ke dalam air mutlak dan dia merubah warnanya, ya. Baik. Rasanya sedikit atau banyak dia jadi najis. Baik. Paham? Paham gak sih? Pokoknya sudah, kalau pembahasan kita kemarin sudah kuning-kuning sedikit, ada kuning-kuningnya, baik. Dia jadi najis. Berbeda dengan pembahasan tentang air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Coba untuk kembali ke pembahasan tadi tersebut. Ya. Kalau air mutaghayyir, dia masuk walaupun dia berubah, gitu kan? Mempengaruhi sedikit daripada warnanya, maka itu tidak akan apa? Tidak akan merusak air tersebut. Karena kenapa? Yang masuk di situ benda suci. Beda kalau benda najis. Dibedakan. Bisa dipaham ya? Jangan sampai antum ya lihat karena pembahasannya kita kemarin yang barusan ini, air yang mutaghayyir, antum lihat najis, ada ya air kencing masuk ke air, lihat kuningnya masih anu cing. Kuningnya sedikit cing. Gitu kan? Ya, berubah tapi dia kuningnya sedikit. Tapi antum masih pakai ruli, tidak. Itu sudah jadi najis karena sudah merubah sifat daripada air. Berbeda kalau air yang mutaghayyir, air yang dimasuki oleh benda suci, ya. Walaupun merubah sifatnya, selama tidak merubah secara kebanyakan ataupun totalitas, maka masih bisa digunakan. Kenapa? Karena air mutlak itu, sifat air mutlak belum hilang, dan benda yang masuk kepadanya adalah benda yang suci. Tentunya beda dua pembahasan tersebut ketika dimasuki najis dan dimasuki benda suci. Baik. Itu jadi kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan daripada pembahasan kita malam ini adalah ini yang baru kita jelaskan tadi tentang hukum ya apa bekas minuman hewan, anjing kah, babi dan lain-lain sebagainya. Baik. Ya. Saya pendapat yang saya kuatkan adalah pendapat daripada Zahiriyah dan juga sebagian ulama dan
sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat hal tersebut. Baik, itu dia pembahasan kita. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita selesaikan tentang bagaimana cara menjamah hadis-hadis yang ada berkaitan dengan masalah ini. Baik, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan? Satu dua. Baik, Imam dulu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk mencuci, gitu kan? Untuk mencuci bejana. Baik, itu dia. Itu dalil yang digunakan itu dalil yang Malikiyah. Baik, ulama Malikiyah mengatakan air liur anjing bukan najis. Baik, berbeda dengan jumhur ulama. Malikiyah mengatakan air liur anjing bukan najis. Baik, mereka membawa hadis tersebut. Kenapa bukan najis? Dalilnya mereka apa? Ya. Salah satu dalilnya adalah hukum al-bara'atul asliyah, hukum asal. Kemudian tentang hukum Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita apa? Untuk berburu dengan anjing, betul kan? Anjing itu kan menangkap dengan gigitnya, menggigit. Dan tidak diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk apa? Mencuci bekas gigitannya. Itu dalilnya daripada Malikiyah. Dan bagaimana hadis tersebut? Maka mereka mengatakan hadis tersebut ya, yang memerintahkan untuk mencuci bekas jilatan anjing bukan disebabkan karena dia najis, tapi karena itu adalah ta'abbudi. Itu murni ibadah. Buktinya apa? Diperintahkan 7 kali. Kalau memang dia najis, maka tidak perlu diperintahkan 7 kali. Gitu kan? Ya. Kata mereka, ghairu maqulatul makna, perintah 7 kali itu tidak dipahami alasannya. Padahal kalau cuma alasannya najis, ya udah 1 kali, 2 kali selesai. Baik? Kan mencuci najis pokoknya 1 kali, 2 kali. Kalau sudah hilang minuman aninya, apa? Najisnya sudah selesai. Baik. Berarti perintah 7 kali itu seperti perintah sholat rakaat, ya, kenapa Isya 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, tidak usah ditanya, itu ta'abbudi, antum tunduk dan patuh saja. Tapi begitu juga dengan masalah itu. Itu kata Malikiyah. Jumhur mengatakan tidak. Walaupun di situ memang ada perintah 7 kali, ada bilangan, ya, tetapi di situ alasannya ma'qulatul makna, dia pahami maknanya. Kenapa? Berarti najisnya anjing itu punya apa? Ya, dia najisnya itu tidak bisa dicuci cuma 1 kali, 2 kali, tetapi harus dicuci sebanyak 7 kali dicampur dengan tanah. Dan itu terbukti dengan apa? Dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang. Ternyata memang ya najisnya anjing itu tidak bisa hilang kecuali dicuci dengan tanah. Baik, silakan antum periksa. Baik, ada lagi satu. Iya. Tadi tentang tangkapan dari anjing dengan anjing yang dilatih semuanya dari masyarakat. Baik. Berarti keluar dari perkataan itu berarti anjing hukumannya najis. Anjing hukumnya. Baik, iya. Betul. Kepada orang-orang Malaysia, ayat tersebut dikoin dengan anjing yang dilatih dan semua anjing. Baik, ya. Sekarang kan pembahasannya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di situ. Itu dia tidak mengkoin, umumkan, gitu kan? Nabi kan umum dia, memerintahkan apa? Idza walagal tuhur ina yahdikum idza walagal fil qalb. Ya, sucinya apa? Bejananya salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing umum sih. Oh, anjing apa saja. Nabi perintahkan untuk mensucikannya. Apakah di situ adalah anjing liar atau anjing yang dipelihara ataupun anjing yang dilatih, tetap perintah untuk mensucikan. Itu kan itu apa kan teman-teman? Yang antum mau kan? Tidak semua iya, tapi kan juga perintah Nabi untuk mencuci kan? Betul. Ya. Tapi kan dalam perintah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan untuk mencuci apa? Bejana yang dijilat anjing kan umum. Berarti semua di situ berarti apa? Berarti apakah sekarang pertanyaan, kalau anjing yang dipelihara ataupun anjing yang dididik, kalau dia menjilat, bagaimana kalau kita bawa pemutlaqan atau yang poin tersebut dikecualikan dari Taks. dikecualikan tidak bisa. Ya. Antum mau mengkaitkan hadis tersebut, di situ hadis
perhatikan pembahasan tadi tentang masalah buruan itu pembahasannya buruan. Gitu kan? Kalau masalah buruan, ya, yang dibolehkan untuk kita makan tangkapannya itu adalah anjing yang terlatih, yang dididik. Karena kenapa? Karena dia menangkap, berarti memang dia tujukan menangkap itu untuk kita. Makanya kita kirim dia dengan apa? Kirim atas perintah kita. Dia menangkap berdasarkan perintah kita. Ya, makanya kalau dia jangan dapat dengan anjing lain kan, ketika dia tangkap baru ada anjing lain, kita lihat ternyata ada anjing lain, tidak boleh kita ambil karena bisa jadi yang membunuh dia bukan anjing kita. Itu kaitnya dia itu masalah halalnya untuk makan itu adalah anjing yang kita didik, bukan sembarang anjing, gitu kan? Nah, itu dia sampai situ saja. Adapun masalah tadi mencuci bejana itu pembahasannya lain lagi. Ya, hadisnya adalah tadi perintah Nabi untuk mencuci bekas jilatan anjing umum. Apakah yang kita pelihara, yang kita tidak pelihara, yang kita didik ataupun tidak. Tapi itu dia. Ada lagi yang kita cukupkan ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan Anda. Antum tugas Anda yang Anda kasihkan sama antum sudah selesai? Yang besok? Antum sudah apa? Siapa lagi? Antum soal? Hah? Antum lagi bahas. Baik, Ilham. Sama masih bahas Ustaz. Besok Anda tanya. Imam masih sama. Sama. Antum sudah bahas betul. Antum cuma bahas begitu. Besok. Besok. Ya betul. Hah? Tidak datang. Susah kalau mau dijelaskan. Kita tanya sama Ustaz. Baik. Coba antum panjang. Sudah paham sampai sini? Baik, antum siapkan besok punya antum semuanya. Sakti juga. Ya, termasuk akhwatnya ya, siapkan. Jangan saya tanya besok. Bila antum tahu, saya tanya memang besok. Ya, angkatan pertama, kadang-kadang tidak. Abu Jula, antum sudah selesai? Juna. Anda tanya antum, jangan antum kira cuma selesai satu, Anda tidak tanya antum. Anda tanya antum. Hah? Ada hujahnya Ustaz. Oh ya udah paling ada uzurnya antum. Enggak apa-apa kalau antum. Tidak bisa. Yogi, antum sudah? Hah? Sudah? Antum sudah kaji? Oh, tidak datang Ustaz. Oh, dia datang? Berarti saya juga Ustaz bisa berhujah. Hah? Berarti saya juga bisa berhujah kayak Juna. Lagi sih. Enggak ada. Antum apa lu? Juna dia memang lagi banyak urusannya dia. Antum mau nikah besok kan? Enggak, besok bawa naik uang. Hah? Besok bawa naik uang. Ya, mau uang. Harusnya antum bergembira, tambah semangat antum. Bukan tambah. Jadi malam ini antum fokus, tidak usah tidur malam ini. Besok jadi malam ini tidak tidur, besok tertidur antum, tidak usah tidur. Jadi bawa naik uang antum. Baik, ya silakan yang mau pulang fadhal, akhwatnya silakan. Tentang berbohong. Kan disebutkan dalam hadis nomor 3 ini boleh kan? Apakah itu pengecualian? Apakah tidak boleh berbohong kecuali pada 3 hal tersebut saja? Atau bisa gak berbohong pada hal lain selain